Bupati dan Ibu Wakil, saya ingin beranjak kepada beberapa masalah yang sempat di WA kepada kami begitu kita ada rencana untuk dialog ini. Yang pertama, masalah hasil tes CPNS Formasi 2018. Ini tentu agak sulit dijawab, tetapi masyarakat kepingin tahu. Kira-kira seperti apa solusinya, Bupati? Atau Ibu? Baik, sudah barang tentu kami dua sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kami dua bertanggung jawab untuk melihat itu secara bijak, yang dimana ada ruang diskusi kami dengan teman-teman yang memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi yang terbaik. Iya. Mungkin tambahan dari betul. Jadi memang ini ini permasalahan agak pelik ini masalahnya ini. Tapi ini sudah masuk. Tapi tidak masalah. Hukum, saya pikir ini penting untuk kemudian menjadi informasi kepada seluruh masyarakat. Iya, ditunggu ini, Pak. Ya, tentunya kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Fak hari ini kami akan nanti selalu mengawal proses ini secara baik. Dengan tidak juga mengurangi apa yang telah ditetapkan kemarin. Ya, bahkan kami pernah menangguhkan untuk tidak ada proses diklatsar atau prajabatan. Ya, sesungguhnya itu bukan semata-mata untuk membatalkan keputusan, itu bukan. Kami tidak punya kewenangan untuk membatalkan keputusan Bupati tentang saudara-saudara, Bapak Ibu yang kemudian sudah lolos kemarin, enggak. Tetapi kami hanya meminta untuk kemudian harus ada penjelasan secara teknis kepada kami, Bupati dan Wakil Bupati. Tapi sampai hari ini sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Tentunya kami akan mencari solusi bagaimana bisa mengakomodasi dan mengakomodir anak-anak kita yang kemarin memang sudah harus mereka lulus juga dengan prestasi atau nilai peringkat yang itu. Artinya kalau sumber keputusan Bupati kemarin itu kan mestinya dari BKN ya. Betul, sumbernya. Betul. Pak Bupati sudah meneliti atau secara ada langsung ketimpangan? Kami belum melihat secara langsung ya. Ya tentunya kami baru mendapat penjelasan secara gambaran umum dari Kepala BKPNSDM ya, dan juga Pak Sekda. Tentunya kami harus mencari solusi. Sekarang kita mencari solusi bagaimana bisa mengakomodir ya saudara kita yang memang yang harus bisa lolos juga. Nah, ini yang kita lagi merumuskan ini, saya dan Ibu nanti akan juga dilaporkan oleh teman-teman secara teknis ya, baik Sekda maupun. Kira-kira bisa dalam 100 hari kerja ini? Kami berupaya semaksimal mungkin ya, akan mengusahakan dan mengupayakan. Iya, baik. Karena dari jalur birokrasi berjalan, sementara dari jalur hukum pun pasti akan tetap berjalan. Tapi informasi yang kami terima terakhir, pihak kepolisian juga belum mendapatkan yang dari ini BKN katanya. Sudah 2 kali diminta belum atau mungkin ini perlu ada perintah khusus dari Pak Bupati. Solusi kita aja dulu. Kita mungkin tidak bisa menegaskan langsung ke sana, itu ranahnya tersendiri. Kita tidak mohon untuk tidak kemudian kami ikut serta langsung, tapi kami yang mencari solusi karena ada secara internal yang kita selesaikan. Baik, mudah-mudahan clear masalah ini bisa segera dan tidak ada yang dirugikan, dua-duanya merasa nyaman. Pak Bupati, ada satu hal lagi Pak Bupati. Tadi disinggung masalah fak-fak terang ya. Ada juga nih istilahnya fak-fak banjir ini. Membangun jaringan irigasi. Air bersih. Waktu itu yang menjadi ikon adalah pembangunan bendungan. Yang saya bayangkan kalau kita mandi di bendungan itu pasti segar itu. Itu rencananya gimana Pak Bupati? Iya, kami memang punya perencanaan karena banyak wilayah yang kemudian belum bersentuhan dengan air. Betul. Sehingga kami memiliki juga ikon atau brand itu fak-fak banjir, bangun jaringan air bersih. Nah, strategi kami adalah kita akan membangun bendungan besar yang bisa menampung sekian ribu kubikasi yang nantinya akan bisa mensuplai ya, kemudian memenuhi beberapa wilayah di daerah kita, termasuk juga di distrik ini. Fak-fak yang terbanyak ya penduduknya Fak Tengah. Itu di daerah mana kira-kira? Itu rencana kami di Air Besar. Air Besar. Ya, ini nanti mungkin di 3 bulan pertama ini kita coba datangi dulu ya, pendekatan dengan masyarakat adat.
Ya tentu juga mereka harus memberikan dukungan dulu. Betul. Nah, tetapi dari sisi perencanaannya kami sudah siap perencanaan. Ya, begitu. Ya. Jadi kira-kira seperti yang beredar selama ini ya Pak Bupati ya, ada bendungan begitu ya. Iya. Apa bisa dipakai untuk listrik juga nantinya? Kalau untuk ke listrik ya saat ini memang ada rekayasa atau perpaduan antara air dan hidro. Ini ya hidro. Ya. Betul. Jadi nanti kita lihatlah, kita akan lihat mana yang bisa menghubungkan sehingga ada air bersih sekaligus dengan ada penerangan untuk fak terang. Baik. Bicara beberapa hal yang sensitif lagi Pak Bupati. Tapi saya pikir masyarakat berhak mengetahui dengan memilih pemimpin baru, harapannya adalah mendapatkan jawaban baru. Yeah. Yang pertama masalah reward and punishment. Betul. Yang seperti Bapak Bupati sampaikan, Ibu Wakil sampaikan beberapa saat yang lalu saat apel bersama kemarin. Kami masyarakat memaknai bahwa reward and punishment itu ya pergantian atau reshuffle. Itu istilahnya hanya reward and punishment, itu istilah yang kita pakai. Tapi mereka memaknai itu sebagai pergantian. Nah, ini kalau memang terjadi seperti itu, eselon berapa dulu dan kapan waktunya? Betul, ada edaran pemerintah melalui Kemendagri maupun Pendayagunaan Aparatur bahwa pasca pelantikan bupati wakil bupati itu 6 bulan evaluasi, baru kemudian ada pergantian pejabat. Itu tuh semua dari eselon. Ya, saya pikir mungkin semua. Tapi ya kita lihat nantinya kan. Kami juga lihat waktu yang sangat mepet jadi. Ya karena Pak Bupati kemarin PU sudah dilakukan. Ya kami akan menyusun tata kelola pemerintahannya. Tentunya bisa mendukung kebijakan kami berdua. Nah, sehingga saat ini saya dan Mama lagi terus mengikuti dan mengevaluasi terus. Ya, bisa saja kami mengganti yang sudah definitif pun boleh. Kami PLT-kan. Bisa begitu. Ya kenapa tidak? Ini juga kaitan dengan bagaimana mereka harus mendukung kebijakan. Karena memang kalau tidak sinkron, pembangunan agak sulit berjalan dengan baik. Saya pikir yang ada, kalau kami lihat memang ada beberapa di organisasi OPD yang saat ini masih PLT. Ya, nanti kami akan evaluasi, kami bisa saja melantik mereka atau memberikan kepercayaan, memberikan surat tugas lagi sebagai PLT. Tapi juga mungkin ada yang baru bisa menggantikan mereka sebagai pelaksana tugas. Termasuk tadi penegasan kami, jangankan yang PLT, yang definitif pun bisa kami evaluasi dalam waktu yang cepat. Tergantung nanti kita lihat. Kalau evaluasi terhadap para honorer bagaimana Ibu? Artinya apakah kita kelebihan beban atau bagaimana? Yang memang kalau kita evaluasi dengan angka ya sudah barang tentu kelebihan kita menjadi beban juga ya. Namun nanti kami evaluasi tenaga honorer ini kita nanti lebih efektifnya ditempatkan di mana. Tidak harus berada di semua OPD. Betul. Ada OPD teknis yang memang kita butuh, yang perlu kita tempatkan mereka di sana untuk membantu, contohnya di distrik atau di beberapa dinas teknis yang memang kita butuh mereka untuk mendampingi masyarakat untuk kegiatan-kegiatan publik yang ada di bawah. Jadi pada intinya untuk 100 hari kerja pertama itu ini memfokuskan ekonomi dulu Pak Bupati ya. Betul. Ekonomi termasuk perencanaan terhadap beberapa sarana dan prasarana fasilitas pelayanan dasar infrastruktur kita. Ya, itu yang nanti kita sudah perencanaan kita siapkan. Termasuk di pendidikan kita mendorong tadi bantuan beasiswa terhadap itu dan juga bantuan sosial kepada tokoh agama itu dalam 3 bulan ini sudah kami realisasikan. Termasuk rumah-rumah ibadah ya, ada beberapa yang sudah tercover itu yang nanti realisasikan. Baik, secara umum mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati? Ya, saya mungkin tadi menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Mama Wakil tadi kaitan pegawai honorer. Jumlah pegawai honorer kita ini sudah 1.500 sekian. Dengan total pembiayaan itu kurang lebih 34 miliar 400 sekian. Per tahun? Ya, per tahun. Nah, saya sedikit nanti mengevaluasi, bukan sedikit tapi sesegera mungkin mengevaluasi ada penambahan pegawai honorer yang kemarin ada kurang lebih 200 sekian. Nah, itu saya ada minta data tapi belum disampaikan. Rencana saya mau rumahkan dulu 200 tenaga honorer. Ini kita mau rumahkan mereka dulu ya untuk kemudian mengevaluasi
ya, mengevaluasi karena dari jumlah total 1.500 ini ya cukup membebani daerah. Nah, nanti kami juga ada kepentingan kami berdua untuk nanti kita akan menempatkan pegawai yang baru honor untuk membantu kita. Jadi kan supaya bisa ada ya ada keseimbangan lah seperti itu. Jadi rencananya untuk memerumahkan mereka yang bukan yang lama, mohon maaf. Jadi yang pegawai honor yang sudah lama ya tetap bekerja, tapi kami mengevaluasi. Yang baru ini ada baru masuk kita 200 lebih. Ada 200 berapa ya? 200. Itu di merata di semua OPD. Iya, semua OPD. 200. Nah, bahkan ada laporan dari Dinas Pendidikan dan beberapa dinas terkait kaitan dengan pembayaran gaji. Ini mereka kan baru masuk, tetapi mereka mendapatkan sudah terhitung mulai SK-nya terhitung dan mereka sebenarnya belum kerja tapi sudah dapat gaji. Nah, ini yang kami nanti mau berikan penegasan nanti di hari Senin besok. Kami akan panggil kepala BKD dan instansi terkait supaya tidak boleh, kalau saya akan batalkan itu SK-nya. Untuk tidak boleh yang mereka yang baru masuk kemudian dapat gaji sementara belum kerja. Nah, ini temuan sebenarnya ini. Nah, itu. Jadi saya lihat di Dinas Pendidikan contoh ada yang terjadi, mereka sudah dibayarkan gaji. Begitupun di dinas yang lain juga ada demikian. Padahal mereka kerja mulai kapan? Ini kan baru masuk 1 bulan lalu ini, baru 1 bulan kemarin. 1 bulan. Ya, tapi mereka sudah dihitung 2 bulan dibayar gajinya. Nah, ini masalah sebenarnya, ini tidak boleh terjadi sebenarnya. Tapi belum ada penjelasan dari. Belum, saya sudah dapat info dan nanti saya akan panggil kepala BKD-nya, terutama instansi teknisnya. Ya, tentu ini akan membebani APBD kita. Ya. Baik. Ada lagi tambah lagi Pak Badi? Ya, saya pikir bukan kemudian untuk ya kita tidak melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, tetapi ini bentuk daripada tadi ya. Kami juga harus memberikan satu penegasan untuk juga menjadi evaluasi dalam rangka melakukan tata kelola pemerintahan yang betul baik dan mendukung kebijakan kami berdua. Baik. Begitu, sahabat Info Fakfak dimanapun Anda berada. Kita rehat dulu sejenak. Ya. Kita lanjut dengan beberapa permasalahan yang akan kita kupas tuntas. Demikian. Baik.